Nah, oke teman-teman kami sekalian, sebelum kita membuat PCB dalam jumlah banyak ataupun kita mencetak atau memproduksi massal, tentu langkah pertama kita harus uji coba rangkaian desain, PCB atau layout PCB yang kita buat itu, apakah, desainnya itu bisa bekerja dengan baik, berjalan dengan normal dan tidak ada kendala. Sebelum nanti kita, membuat atau mencetak PCB dalam jumlah banyak, contohnya di PCBWay ataupun Easy PCB, Easy EDA, dan lain sebagainya. Tentu kita harus membuat satu buah prototipe. Nah, prototipe itu harus kita cetak manual, kita cetak sendiri. Tentu kita harus bisa mencetak sendiri. Nah, di video sebelumnya kita sudah bereksperimen bagaimana caranya mencetak PCB secara manual dengan menggunakan transfer layout dengan menggunakan autan, dan hasilnya cukup membagongkan. Nah, hasilnya seperti yang kita lihat di ini ya, di konten sebelumnya itu hasilnya tidak begitu sempurna. Namun ini adalah kali pertama saya cetak dan bolehlah. Tapi kita akan perbaiki. Ada satu masukan dari teman kita yang kebetulan menyimak dari Mas Hasrul Tips Channel ya. Ini paling bagus katanya untuk transfer layout dari kertas PCB menggunakan setrika. Nah, nanti kita akan coba dengan metode transfer tuner pakai cara setrika. Dan ada satu juga masukan dari teman kita yang kebetulan dia nyimak tentang konten yang ini Arduino bisa kontrol kontaktor 42. Jadi ada satu masukan dari Mas Hilman Maulana 97, harusnya jangan pakai relay biasa, pakai SSR. Nah, ini masukan yang cukup bagus. Terima kasih. SSR ini juga salah satu relay ya. Relay di mana solid state relay. Dia bekerja bukan berdasarkan prinsip mekanikal atau medan magnet. Dia bekerja menggunakan sistem MOSFET ataupun transistor. Nah, nanti kita akan bahas tentang itu. Terima kasih atas masukannya. Nah, sehingga saya di desain itu sudah saya masukkan. Nah, ini desain yang saya buat. Sebelumnya itu menggunakan relay. Jadi menggunakan relay manual, mekanikal seperti ini. Kemudian outputnya nanti kita keluarkan di 3 buah konektor. Nah, berdasarkan masukan tadi, saya tambahkan 2 buah konektor di sini. Sehingga ada 2 opsi di sini. Kalau kita tidak menggunakan relay biasa atau relay mekanikal, nanti kita bisa sambungkan dengan SSR atau solid state relay di bagian ini. Jadi ini 2 konektor kita keluarkan nanti ke beban menggunakan solid state relay. Nah, kita akan bahas apa saja persiapan sebelum kita mencetak PCB dengan metode setrika tadi, supaya hasilnya lebih bagus. Nah, ini sudah saya perbaiki untuk desain PCB-nya, saya menggunakan Eagle. Dan ada beberapa pertimbangan dan pertanyaan yang sering kali muncul sebelum kita mencetak PCB secara manual. Biasanya itu masih bingung masalah mirror, apakah perlu mirror atau tidak. Berdasarkan desain ini apa saja yang harus kita print atau kita bawa ke fotokopi itu yang model apa. Nah, untuk layout ini kan tentu ada 3 nanti, bagian top, bottom, dan juga seal untuk bagian penamaan ini ya. Nah, kita ke bagian bottom dulu. Nah, kita ke bagian bottom. Nah, ini adalah bagian bottom. Bagian bottom ini adalah bagian bawah dari PCB yang pakai jalur tembaga. Nah, jalur tembaga ini adalah bagian jalur yang akan kita cetak di PCB, baik itu single layer maupun double layer. Kalau double layer nanti bagian atas. Bedanya apa? Bagian bottom ini biasanya kalau didesain itu warna biru seperti ini. Kalau bagian atas itu warna merah. Nah, ada pertanyaan, Mas, perlu di mirror enggak? Nah, kalau kita transfer ini desain ini ya, itu kan nanti harus melewati 3 buah mirror. Jadi 3 buah mirror misalnya. Ini kan sekarang tulisannya seperti ini normal ya. Ketika normal kondisi seperti ini kita langsung print tanpa mirror, itu hasilnya nanti terbalik. Tulisannya jadi dari kiri ke kanan, sekarang kan dari kanan ke kiri. Nanti begitu kita print,
kemudian kita transfer layout ini ke PCB dengan metode baik itu setrika maupun metode pakai autan, itu hasilnya nanti akan terbalik. Maka perlu kita mirror. Nah, perlu kita mirror ya. Jadi bagaimana cara mirrornya? Nah, ketika kita ketika desain sudah jadi, anggap teman-teman sudah punya desain seperti ini ya. Untuk bagian bawah nanti hanya jalurnya saja. Nah, kita matikan dulu beberapa item, T-name, T-value, B-value, dan T-place. T-place ini kita matikan. Nah, ini adalah bagian desain yang akan kita cetak di papan PCB bagian bottom layer. Ada dua opsi, Mas, biasanya ada yang hitam-hitam dicetak. Nah, maksudnya yang seperti ini. Nah, ada yang hitam-hitam, ini namanya ground plane. Ground plane ini di beberapa orang ada yang dicetak, ada yang tidak. Keuntungan dicetak ini dia memperkecil noise. Jadi ada noise-noise, ripple-ripple tegangan, itu bisa hilang dengan adanya noise ini. Tapi ada juga yang hanya mencetak pada bagian jalurnya saja seperti ini. Kalau saya lebih senang cetak seperti ini. Nah, ada juga yang biasanya ingin menambahkan sebuah tulisan, misalnya seperti ini, design by carapale.com. Ini kita akan cetak juga di bagian tembaganya. Nah, kalian bisa cetak seperti ini. Kalian tulis misalnya, misalnya ini contoh saja ya. Nah, ini kan merah. Merah ini artinya di bagian top layer. Nah, kalian pindah ke bagian bottom. Nah, kalau pindah ke bagian bottom, ini kan tulisannya dari kanan ke kiri ya. Kalau dari kanan ke kiri, kemudian seperti ini ya contohnya. Nah, kalau seperti ini kan dari kanan ke kiri. Ini nanti kalau di mirror, dia tulisannya jadi benar dari kanan ke kiri. Kalau ini kan dari kanan ke kiri, kalau ini dari kiri ke kanan. Nah, kalau di mirror ini tulisannya jadi betul. Bacaannya nanti menjadi seperti ini. Tapi begitu kita cetak ke dalam PCB, nanti bacaannya jadi seperti ini. Nah, ini contoh PCB yang sudah saya cetak kemarin kan tulisannya tidak saya mirrorkan ya seperti ini. Kemudian langsung saya print. Begitu saya tempel ternyata begitu saya mirror, saya tempel salah. Nah, harusnya seperti apa? Nah, harusnya ini kita jangan mirror dulu. Jangan di mirror dulu. Caranya seperti apa? Nah, ini kita Nah, ini kan sudah ada mirror nih. Jangan di mirror dulu, matikan mirrornya. Kalian bisa atur di bagian sini. Nah, kemudian ini taruh di bagian bottom. Maka hasilnya akan sama dengan seperti yang di atas ini. Nah, seperti ini ya. Hasilnya sama dengan seperti ini. Barulah ini nanti kalian mirror. Nah, seperti itu. Ini kan contoh sudah benar ya. Ini saya delete saja. Nah, setelah seperti ini, semuanya kalian mirror, otomatis tulisannya nanti juga bakalan berubah. Tapi ketika kalian transfer ke PCB, tulisannya menjadi benar dari kanan ke kiri. Jadi ini kita mirror dulu. Kalian print, kemudian skalanya pastikan 1. Kemudian ini kan mirror. Kalau mirror, ini kan pertamanya di kanan, ini akan berubah menjadi di kiri. Kalau nggak di mirror, dia tetap di kanan. Tapi ini wajib kalian mirror. Mirror, kemudian kalian save, di mana PCB ini akan kalian simpan. Nah, kemudian kalian save. Nah, kebetulan saya sudah menyimpannya. Ini bagian yang bottom. Jadi ada 3 bagian yang harus kita siapkan sebelum kita menyiapkan mencetak PCB secara manual. Nah, ini bagian bottom. Nah, kemudian setelah kalian simpan tadi ya, setelah kalian simpan, kita cek di bagian mana. Saya cek dulu. Uji coba. Nah, ini. Ini uji coba pertama ya. Ini tes PCB. Nah, ini bagian bottom. Bagian bottom itu sudah kalian simpan.
Ya, ini yang harus kalian bawa ke fotokopi ya, yang harus kalian print. Nah, hasilnya kan seperti ini mirror, bagian mirror, tapi ini kan tulisannya dari kanan ke kiri. Nanti begitu kalian transfer ke PCB, ini tulisannya menjadi benar, dari kanan ke kiri. Jadi nanti bacanya ke sini. Jadi wajib kalian mirror kalau kalian mau transfer menggunakan pakai autan ataupun pakai setrika. Nah, ini bagian pertama yang harus kalian siapkan. Bagian kedua yang harus kalian persiapkan adalah bagian top. Kalau kalian membuat jalur baik di bagian bottom ataupun bagian top, maka bagian top juga wajib kalian print. Namun jika kalian tidak di bagian top itu tidak ada layout seperti ini, tidak ada wiring-wiring seperti ini, maka bagian shield saja yang kalian nyalakan. Bagian bottom itu kita matikan. Kemudian bagian T-name, bagian T-value, kemudian bagian T-place. Nah, ini T-origin tidak usah ya. T-origin tidak usah. Nah, ini. Nah, setelah seperti ini kalian nanti bisa print, bisa save ya. Sebelum kalian print ke fotokopi, kalian save yang ini dulu. Apakah ini wajib di mirror? Wajib. Jadi yang bagian atas ini juga wajib kalian mirror. Kenapa? Sekarang kan tulisannya sudah benar ini. Sudah benar, kemudian kalau kalian tidak mirror, langsung print begitu saja, kemudian nanti kalian cetak tempel di PCB, hasilnya malah terbalik. Nah, jadi ini harus kalian mirror dulu, kalian print, hasilnya mirror, kalian tempelkan, kalian transfer ke PCB, hasilnya baru benar tulisannya seperti ini. Nah, cara mirrornya juga sama, seperti ini kita print. Nah, ini kan ada mirror. Nah, kalau nggak mirror, dia konektornya ini, nah itu sama di kanan. Tapi kalau kita mirror, tulisannya menjadi di kiri. Kemudian kalian oke. Kalian cek di mana tempat kalian nyimpan. Nah, ini contohnya yang sudah saya mirror. Nah, kalau sudah di mirror, nah kan tulisannya jadi terbalik-terbalik seperti ini. Nah, dari kanan ke kiri. Harusnya kan dari kiri ke kanan. Tapi begitu kalian transfer ke PCB, ini nanti hasilnya jadi benar dari kanan ke kiri. Nah, seperti itu. Jadi bagian top, bagian bottom itu wajib kalian mirror. Nah, kemudian setelah dua ini, sebetulnya cukup dua ini. Namun ada beberapa orang yang dia ingin menambahkan masking. Masking itu supaya jalur PCB itu kalau misalnya kena goresan atau apa, supaya jalurnya aman lah. Itu butuh masking. Maka masking itu, masking contohnya seperti ini. Ini dipakai ketika kalian ingin membuat masking, kemudian di bagian pad-padnya ini nanti bisa dihapus dengan mudah. Nah, pakai metode masking. Nah, kalau masking ini biasanya kan di print di kertas kalkir ya, kertas kalkir ataupun kertas yang bening transparan itu kan di bagian atas. Nah, ini tidak perlu di mirror. Jadi ini tidak perlu di mirror. Nah, kalau kalian bingung, kalian cukup print dua ini saja karena untuk yang masking ini opsional. Opsional, kalian nanti bisa print bisa enggak, tapi nanti akan saya coba kita print. Jadi 3 buah itu saja yang perlu kita siapkan dan nanti kalau sudah kalian siapkan 3 buah ini, kalian bisa bawa ke fotokopi, kemudian kalian print pakai kertas HVS biasa. Hasilnya nanti terbalik-terbalik, tapi begitu kalian transfer ke PCB, ini hasilnya bisa sesuai. Nah, itu beberapa persiapan yang harus kalian siapkan sebelum kalian mencetak PCB, dan ini juga yang akan saya persiapkan untuk bereksperimen, mencoba langkah kedua berdasarkan saran dari Mas Hasrul tadi, Mas Hasrul, supaya
Katanya lebih bagus pakai setrika. Nah, ini akan kita coba dan kita buat konten di video berikutnya. Oke, terima kasih. Semoga menginspirasi. Selamat mencoba dan semoga sukses.